Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Sastra Logito Lover? Kali ini saya akan melanjutkan dari kisah saya yang sebelumnya, yang berjudul Aku Diperkosa Secara Gaib. Mengingat sebelumnya cerita ini adalah cerita dari seseorang, kita sebut saja Miss Bunga, dan juga teman laki-lakinya kita sebut saja Mr. X. Terakhir kali Mr. X menggunakan kemampuan metafisiknya untuk menyentuh Miss Bunga secara gaib. Setelah Miss Bunga tidak menggubris apa yang menjadi keinginan dari Mr. X. Kita lanjutkan part 2. Gangguan ini makin hari makin menjadi. Sentuhan-sentuhan itu saya rasakan berkali-kali dalam sehari, mulai dari sentuhan tangan sampai di beberapa area tubuh saya. Dan setiap menyentuh saya, Mr. X selalu memberikan testimoni bahwa apa yang baru saja saya rasakan adalah perbuatan dia. Ketika saya sedang diisengi oleh orang ini, jujur saya merasa stres dan frustasi. Bagaimana caranya melawan sesuatu yang tidak bisa saya lihat dan sentuh? Bagaimana saya bisa memberitahu orang lain bahwa saat itu saya sedang dilecehkan? Bahkan ancaman saya melalui pesan singkat pun tidak digubris orang ini. Ia justru terus menyentuh bagian-bagian privasi saya. Saya merasa kotor dan benar-benar merasa sebagai pemuas nafsu oleh orang ini, tanpa bisa saya tepis atau lawan. Berbulan-bulan saya lalui dengan gangguan fisik ini secara terus-menerus. Hingga akhirnya saya menemukan seorang lelaki soleh yang benar-benar menyayangi saya. Kami pun menikah dan saya pindah domisili mengikuti suami saya. Saya kira dengan keberadaan suami saya, gangguan tersebut akan berkurang. Nyatanya tidak. Setelah menikah, bahkan saya tahu bahwa sentuhan itu tidak hanya berupa sentuhan pada permukaan tubuh saya. Manusia bejat ini sudah melakukan lebih daripada itu. Mr. X sudah memasukkan alat vitalnya ke dalam alat vital saya selama saya tidur. Hal yang selama ini saya tidak tahu dan baru ketahui oleh suami saya karena melihat gerakan-gerakan janggal. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail pada bagian intim saya ketika tidur. Ketika mengetahui ini, suami saya suruh saya bangun, berwudu, lalu zikir dan baca Quran bersama. Setelahnya suami saya menceritakan apa yang ia lihat dan bertanya, apa yang terjadi? Di sana saya ceritakan apa yang saya alami sebelum menikah dengannya. Biasanya setelah kami berdoa dan berzikir bersama, dengan begitu perbuatan Mr. X ini akan menghilang seketika, namun tak lama kemudian kembali lagi. Suami saya sampai rela begadang demi bisa mengamati saya tidur dan menjaga agar saya tidak diperlakukan tidak senonoh lagi oleh Mr. X. Yang lebih gilanya, orang ini tidak mengenal waktu saat menggerayangi tubuh saya. Saya bahkan memiliki video bukti aktivitas orang ini saat mencoba menyetubuhi saya di siang hari, di mana kain daster yang saya kenakan bergerak-gerak sendiri mengarah ke area vital saya. Saya tidak bisa tepis itu. Yang bisa saya lakukan hanya berzikir dan berdoa. Setelah sekian lama mendiamkan orang ini tanpa berani memblokir, akhirnya melalui suami saya mampu memblokir seluruh akses kontak saya dengan orang ini. Tentunya setelah membaca surah-surah pendek dan berzikir. Karena jujur, selama ini saya entah kenapa berat untuk memblokir orang ini. Karena setiap melakukannya saya akan gemetar, pusing,
dan berkeringat hingga saya membatalkannya. Beruntung dengan keberadaan suami saya bisa memblokirnya. Namun, sekalipun akses komunikasi kami sudah saya putuskan, gangguan Mr. X tidak pernah berhenti. Total, sudah hampir 3 tahun saya mengalami hal ini dalam intensitas hampir setiap hari. Sentuhan-sentuhan itu saya rasakan. Bahkan belakangan gangguannya semakin parah dan mengesalkan. Saya sampai harus memasang aplikasi tracking location yang terhubung ke handphone suami saya agar ia tahu apa yang saya lakukan dan di mana saya saat itu. Saya sudah mencoba banyak cara untuk menangkal orang ini. Saya sudah menghapus semua foto wajah saya di media sosial yang menurut pengakuan Mr. X sendiri, foto saya lah yang ia gunakan untuk memelet saya selain dengan mantra tadi. Saya sudah mencoba merutinkan zikir, bergiat ibadah, mengenakan baju yang lebih tertutup, dan senantiasa membaca Al-Quran. Namun, khodarullah, gangguan orang bejat ini masih terus saya rasakan. Saking frustasinya, saya sering memukul-mukul kepala saya sendiri karena perbuatan orang ini. Bisa kalian bayangkan, kalian diperkosa seenak hati orang asing tapi kalian tidak bisa menaikkannya ke kasus hukum. Sementara di sana orang ini merasakan sensasi, melihat, menyentuh, dan merasakan itu dengan saya. Saya dan suami saya bahkan pernah mendapati bayangan orang itu saat dia mencoba menyentuh saya di suatu waktu sebelum dibacakan ayat-ayat suci oleh suami saya. Tapi apa yang bisa saya laporkan? Saya lapor bahwa saya dilecehkan bayangan hitam. Tidak mungkin. Sampai saat ini saya terus mencoba lepas dengan cara syar'i. Mungkin tidak instan, namun saya yakin menggunakan bantuan dukun atau jin untuk melawan orang ini hanyalah menambah dosa baru lainnya. Saya mohon doa dari pembaca semua agar saya dapat menjalani kehidupan saya lagi dengan normal dan bahagia bersama suami saya tercinta. Saya lelah dan stres dengan semua ini. Terakhir, jika ada pembaca yang pernah jadi korban seperti saya dan sudah terlepas, mungkin bisa di-share apa kiat dan cara-caranya di komentar atau DM akun untuk kemudian diteruskan kepada saya. Untuk Mr. X, saya sempat cek akun Anda di Twitter dan saya temukan Anda sudah follow akun ini juga. Saya harap Anda sadar diri dan menghentikan perbuatan Anda. Jika saya mati sebelum Anda meminta maaf dan menghentikannya, saya akan tagih semua yang Anda lakukan di akhirat nanti. Sekian cerita dari part 2 dari kisah horor aku diperkosa secara gaib. Semoga bisa menjadi pelajaran buat Sastra Lukito lover semuanya. Dan bagi kalian yang memang pernah ataupun pernah membaca, pernah mendengar cerita yang seperti ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Sastra Lukito Love?